tobat susah, tapi istiqomah dalam tobat itu lebih susah lagi. Pertama kali ujian orang tobat itu omongan orang. Tumben nih ke musola. Makanya hati-hati kalau ada orang baru masuk musola, jangan dibilang tumben, gak boleh. Takutnya dia tersinggung. Nah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah sekarang masuk musola gitu. Karena memang ujian pertama itu. Nah, ujian kedua ntar ada temennya lagi yang ngajak. Udah, hidup begini deh, tanjur kita. Neraka sekalian udah. Diajak lagi senang-senang macam-macam ya. Nah, pertanyaan itu, istiqomah nggak, kuat nggak untuk tetap berada di jalurnya itu. Ya, terus tentunya selanjutnya pasti ada ujian-ujian lain ya, entah ujian rumah tangga, entah ujian ekonomi. Apa alasannya? Alasannya orang yang taubat itu kan kurang pahala, Pak. Makanya dikasih ujian supaya apa? Supaya pundi-pundi pahalanya banyak. Jadi kalau ada orang tobat kok punya masalah banyak, bukan Allah kagak sayang, bukan Allah sebel sama dia, bukan, justru karena sayangnya Allah. Kalau cuma ngandelin tobat, lah kagak kekejar, dosanya banyak banget. Ya, jelekin orang, nyakitin orang, mungkin mabok, judi, main perempuan, dosanya udah kebanyakan. Kalau cuma ngandelin tobat, lah ini dosa yang dulu ini buat ditutup gimana? Maka diberikan ujian ekonomi, diberikan ujian rumah tangga, diberikan ujian sosial macam-macam. Tujuannya apa? Supaya jadi jalan tol, supaya dosa-dosa dia yang dulu yang banyak ini bisa ketutup dengan amal ibadah dia dengan kesabarannya. Jadi ujian itu ketika dia sabarin akan melahirkan pundi-pundi amal, ya, melahirkan pahala-pahala yang insya Allah bisa mengalahkan dosa dan kesalahan dia. Syaratnya sabar. Wasiko dan digiring alladzina orang-orang ittaqo yang dia bertakwa rabbahum kepada Tuhannya ilal jannati menuju surga. Dengan cara apa? Zumaron dengan berbondong-bondong. Tuh al-ayah. Makanya sekalipun tidak semua ibadah sunnah bisa kita lakukan, tapi usahain kita punya ibadah yang dominan. Wah, saya kalau sholat pegel, capek, ya udah deh zikirnya dibanyakin. Wah, zikir saya kagak kuat, ya udah deh baca Qur'annya dibanyakin. Wah, saya baca Qur'an belum bisa, zikir males, ya udah deh puasa banyakin. Puasa nggak kuat juga, ya udah sedekah aja. Jangan semuanya serba kagak. Sholatnya ya, puasa juga orang mau, ya, sedekahnya pelit, baca Quran kagak bisa. Apa yang mau diandelin? Ya, harus ada yang dominan. Kalau ada orang Islam masuk neraka, itu separah-parahnya orang Islam. Berarti nggak ada satupun ibadah yang bisa membantu dia masuk ke dalam surga. Oke lah, mungkin kita nggak masuk surga karena sodako kita, tapi kita masih punya puasa, masih punya zakat, masih punya baca Quran, masih punya silaturahim, ya, masih punya sholat, banyak tuh. Nah, kalau ada orang kok nggak masuk surga malah masuk neraka, berarti itu separah-parahnya orang. Nggak ada satupun ibadah yang bisa nolong dia. Kalau sholatnya cakep, puasanya cakep, sodakonya cakep, baca Qurannya cakep, silaturahim jalan, itu pintu surga kebuka semua, Pak. Tinggal pilih mau yang mana. Wow. Itu kalau yang khusus ulama, khusus orang soleh, ya. Kalau modal kita mah kebuka atuh itu bagus sudah, ya. Kebukanya kecil juga lumayan lah, gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Naik nafas 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ifanya abad ya, dan mati ketemu kaf, condong ke yang kanat, yang udah bisa hamas tanya kasih hamas. Kanat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kanat illa swayhatau, masukin idgham biguna fatatain ketemu waw ya. Swayhatau wahidatan, nah ini ifa'usat antara en sama eng. Wahidatan fa'idahum. Tengok apa? 1, 2, 3. Yang kanat illa swayhatau wahidatan fa'idahum. Mundur ya. Fa'idahum jami'ul, masukin lematain ketemu lam idgham bila guna. Jami'ul ladaina hanya tipisin bonya gembungin pipinya. Ladaina muhborun. Tengok apa? 1, 2, 3. Fa'idahum jami'ul ladaina muhborun. Fal yauma, lamnya jangan dipantul ya, jangan alham, nah jangan dibiasain. Lam itu bukan kol-kola ya, jangan jangan fal bersih. Fal yaumalatu, nah zuanya mau nyongin lagi lamu ya, lamu nafsu, ikhfa biasa. Nafsu syai'au, masukin idgham diguna. Syai'au wala pantul qalqalah sugro. Tujzaun, beda ya. Kalau jim ujung lidahnya di atas nih di sini. Kalau zai ujung lidahnya di bawah, antara gusi bawah sama gigi bawah. Kalau jim ujung lidah di atas, kalau zai ujung lidahnya di bawah. Hati-hati jadi jim dua-duanya, tujzaun itu jadi jim tuh. Kalau jadi zai dua-duanya, tuzzaun, nah itu juga nggak boleh. Yang pertama jim, yang kedua zai. Tujza syai'aw wala tujzaun. Tengok apa? 1, 2, 3. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'aw wala tujzaun wala tujzauna illa ma kun, ifaqrob condong ke en dan mati ketemu ta. Ma kuntum ta'malun. Kenapa? 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Baik, ulang. Auzu, tarik nafas. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kenapa? 1, 2, 3. Yang kanat illa swai'atan wahidatan fa'idahum. Mundur, tarik nafas. 1, 2, 3. Fa'idahum jami'ul ladaina muhborun. Tarik nafas. 1, 2, 3. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'aw wala tujzaun
tujzaun. Mundur, tarik nafas 1 2 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Pada penjelasan sebelumnya diceritakan kelak nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan membawa bendera induk royah, ya, panji kebesaran, yang mana di bawah panji-panji tersebut terdapat tokoh-tokoh, diantaranya kemarin yaitu Khulafaur Rasyidun, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Orang-orang yang imannya kuat, yakinnya kuat, itu berada di bawah benderanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalau buat model-model kayak kita sulit lah. Kita mah gak punya duit aja pusing, ya. Terus yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab. Di bawah panji beliau, di bawah bendera beliau, orang-orang yang membela agama Allah, ya. Ya, dalam artian bahasa sekarang gampangnya amar ma'ruf nahi munkar. Ya, bisa secara skup besar pemimpin negara, pemimpin bangsa, ya, atau gubernur misalnya, wali kota, bupati, atau bisa juga dengan skup kecil, ya, ketua RT, ketua RW, bahkan mungkin termasuk kita, ya, kepala keluarga. Nah, kalau kita kok berhasil membela Islam, ya, menolong Islam, maka kita berada di bawah panjinya Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Berada di bawah panji beliau yaitu orang-orang yang dermawan, yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah. Yang keempat yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yaitu yang berada di bawah bendera Sayyidina Ali, aulia, ya, wali-wali Allah, itu berada di bawah panjinya Sayyidina Ali. Nah, orang-orang yang terzolimi berada di bawah panjinya Sayyidina Hasan dan Husain. Kemarin sempat saya cerita, Sayyidina Hasan itu wafatnya diracun, sedangkan Sayyidina Husain wafatnya dipenggal kepalanya. Ya, sama-sama dibunuh. Makanya nanti Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrinya Kanjeng Nabi, ibunya Sayyidina Hasan dan Husain, akan membawa baju yang berlumuran darah Sayyidina Hasan dan Husain, gitu. Nah, ketika Sayyidah Fatimah ini minta nuntut balas, dilarang sama Kanjeng Nabi. Ya, kata Kanjeng Nabi, wahai Fatimah, hada yaumus syafa'ah. Hari ini adalah hari pemberian syafaat, bukan hari untuk membalas dendam. Makanya kemarin sempat saya singgung, walaupun mungkin kita di dunia sempat ngancem, Pak, ya, ada orang jahil sama kita, ada orang ngisengin kita, ada orang bikin kita sakit hati, ada orang zolim pada kita. Dalam hati mah kita ngancem, awas aja di akhirat, gitu ya. Kita tetap ntar di akhirat mah gak tega, gitu. Makanya mumpung belum terlanjur, ya, ini saya kasih tipsnya, dari sekarang diikhlasin. Nah, itu jadi pahala, gitu. Jadi daripada ntar di akhirat tetap diikhlasin juga jatuhnya, ya kan, rugi bandar. Jadi di akhirat nggak bisa ngapa-ngapain lagi, Pak. Nah, makanya diikhlasin dari sekarang. Kalau ada orang zolim sama kita, menganiaya kita, jahil pada kita, jahat pada kita, buruk pada kita, ikhlasin ini dari sekarang. Daripada ntar telat, pengennya mah nuntut balas, ternyata pas di akhirat, nah, Kanjeng Nabi ngomong, ini bukan hari nuntut balas, tapi ini hari pertolongan. Lah kan lucu, Nabi Muhammad bela-belain umatnya, ngangkat umatnya dari neraka biar masuk ke surga, ngejagain umat yang belum masuk neraka supaya jangan masuk neraka. Lah kita malah nuntut saudara kita yang zalim pada kita supaya dia masuk neraka. Kan sama aja nyusahin Kanjeng Nabi.
kita yang masukin dia ke neraka, Nabi Muhammad yang ngangkat dari neraka lah. Ini kagak berhenti itu maksudnya ya. Nah, makanya dari sekarang ya ikhlasin udah itu mah jalanin aja dah. Ada orang nyebelin kita ya udah, ada orang nyusahin kita ya udah jalanin aja udah. Utang gimana Pak? Ini juga Ya termasuk utang. Iya, ya ntar ada pun peradilan dia nanti ya. Peradilan dia nanti yang zalim kepada kita di akhirat ya wallahu alam. Yang jelas kitanya jangan sampai keberadaan kita justru nyusahin Kanjeng Nabi. Gitu. Karena kalau kita nuntut balas itu nyusahin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah pengen umatnya selamat, lah kita malah ngejorokin umatnya masuk neraka. Lah kan aneh jadinya. Ya, jadi kontras gitu. Gitu ya. Nah, ini kita bendera yang mana nih? Udah yang cocok belum? Belum ada ya? Kasihan banget. Gak ada bendera aja kayaknya. Kayaknya gak ada bendera aja kita nih. Waduh, repot ini. Sumayatuna, kemudian datang lagi tuh para malaikat biroyatin dengan membawa suatu bendera. Fayakuluna, maka memanggillah mereka, para malaikat memanggil, ngomongnya apa? Ainal ladina tabu, manakah orang-orang yang bertaubat, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Wasabatu, maka kemudian mereka tetap, ya maksudnya tabah, istiqomah, sabar ala taubatihim, atas taubatnya. Jadi bukan tobat doang ya, tapi sabatu itu tetap ajak jejak istiqomah. Tobat susah, tapi istiqomah dalam tobat itu lebih susah lagi. Ya kan sering saya sampaikan. Pertama kali ujian orang tobat itu omongan orang. Tumben nih ke musola. Makanya hati-hati kalau ada orang baru masuk musola, jangan dibilang tumben, gak boleh. Takutnya dia tersinggung. Nah, alhamdulillah. Wah, alhamdulillah sekarang masuk musola gitu. Karena memang ujian pertama itu tumben nih. Ya, tumben sholat taraweh, ya, tumben sholat jamaah, tumben ngaji. Ini bau surga nih. Oh, kan. Nah, makanya itu ujian pertama tuh. Nah, ujian kedua ntar ada temennya lagi yang ngajak. Udah, hidup begini deh, tanjur kita. Neraka sekalian udah. Diajak tuh kita tuh Pak. Diajak lagi senang-senang macam-macam ya. Nah, pertanyaan itu, tetap gak ya? Istiqomah gak? Kuat gak? Untuk tetap berada di jalurnya itu. Dan terus tentunya selanjutnya pasti ada ujian-ujian lain ya. Entah ujian rumah tangga, entah ujian ekonomi. Apa alasannya? Alasannya orang yang taubat itu kan kurang pahala Pak. Makanya dikasih ujian. Supaya apa? Supaya pundi-pundi pahalanya banyak. Saya ngibaratin kayak guru saya aja, kayak jalan tol. Ya, jadi kalau ada orang tobat kok punya masalah banyak, bukan Allah kagak sayang, bukan Allah sebel sama dia, bukan, justru karena sayangnya Allah. Kalau cuma ngandelin tobat, lah kagak kejar, dosanya banyak banget. Ya, jelekin orang, nyakitin orang, mungkin mabok, judi, main perempuan, dosanya udah kebanyakan. Kalau cuma ngandelin tobat, sholat 5 waktu, udah sedekahnya jarang, misalnya puasa kagak pernah. Lah ini dosa yang dulu ini buat ditutup gimana? Maka diberikan ujian ekonomi, diberikan ujian rumah tangga, diberikan ujian sosial macam-macam. Tujuannya apa? Supaya jadi jalan tol. Supaya dosa-dosa dia yang dulu yang banyak ini bisa ketutup dengan amal ibadah dia dengan kesabarannya. Jadi ujian itu ketika dia sabarin akan melahirkan pundi-pundi amal, ya, melahirkan pahala-pahala yang insya Allah bisa mengalahkan dosa dan kesalahan dia. Syaratnya sabar. Ya, cuman kadang-kadang orang ketika diuji banyak kan nggak kuat. Ya mungkin kalau diujinya enak, diuji duit banyak, ya, diuji rumah tangganya sempurna gitu ya, anak pada sarjana, mungkin orang bisa kuat. Tapi kalau diuji yang pahit, ya ekonominya susah misalnya, diuji penyakit misalnya, nah itu kadang orang seperti kita yang awam ini nggak kuat. Ya makanya kalau di Quran tuh ya, di Al-Baqarah ada doa tuh ya, Allahumma afrij alaina sabran wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, tetapkanlah hati saya, tetapkanlah
pendirian saya, tetapkanlah kolbu saya untuk senantiasa beribadah kepada Engkau. Ada lagi doa misalnya, Allahumma sabit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah kolbu saya untuk menjalankan perintah agamamu. Itu penting tuh Pak. Jadi jangan lupa, makanya setelah kita berpaling dari maksiat, setelah kita insaf, setelah kita tobat, tetap harus minta kepada Allah, doa kepada Allah supaya dikuatin, supaya diistiqomahin. Karena ketika orang tobat bukan berarti lepas dari ujian Allah, tapi justru makin banyak ujian dari Allahnya. Nanti kelihatan di situ. Ya. Saya bolak-balik ngomong ya, sebetulnya gampang biar kita nggak kecewa. Andai kata kita diuji ke dalam taubat kita ya, gampang. Ya udah kita nilai diri kita sendiri deh. Misalnya ada orang habis taubat sakit, misalnya gitu ya, sakitnya misalnya yang parah lah, lambung misalnya gitu ya, atau paru-paru, atau jantung, atau stroke. Ya udah balikin aja. Lah selama ini kan dulu saya sehat, saya pakai buat maksiat. Ya syukur Allah masih ngidupin saya. Saya cuma dikasih sakit tapi saya masih bisa ibadah. Itu kalau mikirnya kayak gitu Pak, insya Allah ikhlas tuh ngejalanin sakitnya. Ya andai kata ada orang sakit seperti itu ya, pikirannya harus langsung tek. Alhamdulillah Allah cuma ngasih sakit, berarti masih kasih kesempatan saya buat ibadah. Dan ketika dia ibadah Pak, dalam sakitnya itu, maka pahalanya berkali-kali lipat. Pahalanya double-double dibandingin sama orang sehat. Kan begitu, lagi-lagi nih, kenapa? Supaya pundi-pundi pahalanya cepat naik. Gitu. Ada orang misalnya diuji ekonomi, ya tiba-tiba pas habis tobat kok bangkrut. Ya bukannya maju perusahaannya, bangkrut. Karena udah mulai takut, ya halal haram dia jaga-jaga, ya riba dia hati-hati, akhirnya bangkrut ya. Nah, itu masih mending lagi-lagi kalau dia punya pikiran, alhamdulillah ya Allah, saya cuma dikasih bangkrut doang. Berarti masih ada kesempatan untuk mencari yang halal. Harusnya bersyukur. Berarti harta haram dia dihabisin semuanya. Jangan malah ngeluh. Berarti peluang dia untuk membersihkan harta mulai dari nol lebih besar karena bangkrutnya itu. Ya, diuji lagi misalnya istri selingkuh misalnya gitu ya, diuji misalnya anak bandel gitu misalnya. Ya udah alhamdulillah ya Allah, mungkin ini dulu saya ngasih nafkah istri saya, anak saya dengan makanan haram, mungkin kecampur perkara-perkara syubhat. Untung aja ya Allah engkau cuma bikin istri saya selingkuh, untung aja engkau cuma bikin anak saya bandel, gablok dan sebagainya. Engkau nggak mencabut dia, engkau nggak mengangkat nyawa dia, sehingga saya masih punya kesempatan untuk ngebenerin dia. Jadiin tuh anak istri kita ladang dakwah untuk ngebayar utang kita yang dulu, bahwa dulu kita pernah nafkahin anak istri kita dengan perkara syubhat dan perkara haram. Itu kalau bawaannya kayak gitu Pak, udah syukur terus. Ya, tobat ya, diiringi pasti dengan rasa syukur, gitu ya. Nah, siapa nih yang berada di bendera taubat? Fayaqulu, maka berkatalah Wahsy, yaitu Wahsy, qatilu Hamzata, yaitu pembunuhnya Sayyid Hamzah. Sayyid Hamzah ini adalah salah satu pamannya Kanjeng Nabi ya, Hamzah bin Abdul Muttalib ya. Jadi salah satu pamannya Nabi yang masuk Islam. Selain Sayyid Abbas ada juga Sayyid Hamzah. Beliau bilang, labbaik, saya menerima panggilan engkau wahai malaikat. Fayutuna, maka memberikan para malaikat tadi lahu kepadanya, kepada sahabat Wahsy tadi, tilka royata, akan bendera atau panji tobat tersebut. Fayajtami'u, maka berkumpullah tahta royatihi, di bawah panji kebesaran beliau tadi. Siapa yang kumpul? Jami'ut taibina, seluruh orang-orang yang bertobat. Wa yadkhuluna, dan masuklah mereka semua al jannata, ke dalam surga, ma'ahu, bersama sahabat Wahsy. Siapa sahabat Wahsy tadi? Pembunuh Sayyid Hamzah ya. Sayyid Hamzah itu paman Nabi, itu wafat di perang Uhud ya, ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dihujani dengan tombak dan anak panah. Ya dulu pernah saya cerita juga nih, saya ulang lagi biar Bapak ingat karena sejarah ya. Soalnya kalau ngajarin aki-aki sekarang dikasih tahu besok lupa. Waktu perang Badar Rasulullah dan para sahabat menang. Ya. Nah, perang Badar kemudian melahirkan apa kalau bahasa kita dendam kepada orang-orang Mekah.
Abu Lahab terbunuh, Abu Jahal terbunuh. Maka kemudian diangkatlah seorang pemimpin, seorang presiden ya, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan juga masih pamannya Nabi sebetulnya. Ya makanya belakangan Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Tapi di perang Uhud Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Nah, Abu Sufyan kemudian bikin strategi. Muhammad kan kemarin baru menang tuh perang Badar dengan 313 orang melawan kita 1000, menang dia. Pasti sekarang dia pede. Nah, maka kita kirim. Ya kirim 1000 juga, tapi kita bagi dua. Yang 500 ada di bawah, yang 500 di belakang bukit. Nah, strateginya Nabi, pasukan pemanah ada di atas semua. Jadi nggak ada satupun pasukan pemanah yang di bawah. Yang di bawah tuh khusus yang pakai pedang. Ya, nah di bawah yang pakai pedang, yang pemanahnya naik ke atas bukit semua, di bukit Uhud itu ya. Disebut bukit Uhud karena ada beberapa bukit yang tampak jadi satu. Ya, Uhud itu diambil dari kata ahad ya. Jadi ada 4 atau 5 bukit kalau nggak salah ya. Itu jadi satu, branded. Nah itu disebutnya bukit Uhud. Gunung Uhud lah boleh, bukit Uhud boleh. Nah kemudian pasukan pemanah naik tuh ke atas tuh Pak. Nah strateginya Nabi bocor. Nah bersiaplah mereka kemudian, lalu terjadilah peperangan Nabi Muhammad SAW dengan Abu Sufyan. Nah di tengah peperangan pasukan kaum kafir kota Mekah meninggalkan barang-barangnya. Jadi dulu itu perang itu ada adabnya. Kalau barangnya udah ditinggal berarti nyerah. Itu bukan cuma di Arab doang Pak, di Romawi, di Yunani, di Persia, itu begitu. Orang kalau perang terus barangnya ditinggal berarti nyerah, nggak boleh dibunuh. Itu adabnya gitu. Kalau dia punya budak, budaknya dilepas. Kalau dia punya pedang, pedangnya dilepas. Kalau dia punya emas, emasnya dilepas. Nah berarti dia udah ngalah, udah nyerah. Nah ini pinternya strateginya Abu Sufyan ya untuk mengelabui para sahabat saat itu. Ketika perang berkecamuk, ditinggalkanlah barang tuh, udah ditinggalin, perempuan-perempuan yang buat bagian ngobatin ditinggalin, ya pedang-pedang yang cakep-cakep ditinggalin, tameng ditinggalin, prajuritnya pergi semua. Padahal bukan kabur dari peperangan, tapi balik ke belakang bukit. Akhirnya yang berada di bawah bukit itu umat Islam saat itu berebutan harta rampasan perang. Ya, akhirnya mereka rebut tuh, wah ini jatah saya, jatah saya. Karena kalau udah rampasan perang boleh milik pribadi Pak. Cuman sisanya nanti kemudian dibagikan secara rata. Nah pasukan pemanah yang di atas ngelihat orang-orang pada ngambilin harta rampasan perang, ya akhirnya ngiler. Lah ini kok di atas gak kebagian ini. Ya, iya. Jadi orang ngiler sama harta bukan baru sekarang. Ya, itu zaman masih ada Nabi aja, umat Islam masih banyak yang doyan harta. Akhirnya satu persatu turun. Padahal Nabi bilang jangan turun, nanti dibagi, tenang aja. Ya cuman itu lagi mentalnya umat Islam ya. Turun 1, turun 2, lama-lama banyak. Akhirnya pasukan pemanah turun semua ngambil harta rampasan perang tadi. Ya, singkat cerita akhirnya gantian pasukan Abu Sufyan mengambil alih pos yang ada di atas bukit Uhud. Dari atas kemudian orang-orang yang di bawah dipanahin semua, dipanah, ditombak, termasuk Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dipeluk sama Sayyid Hamzah. Ya, dalam satu riwayat Nabi itu sampai kena panah bagian lesung pipinya nih. Ya, maka kemudian tanggallah, copotlah gusi beliau. Cuman ya Kanjeng Nabi udah diciptain cakep Pak. Ketika Rasulullah tanggal giginya, itu lesung pipitnya makin kelihatan. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, Rasul sejak perang Uhud malah tambah ganteng karena lesung pipitnya cekungnya makin kelihatan. Jadi gara-gara ompong justru makin kelihatan lesung pipitnya, jadi makin ganteng. Itu bedanya Nabi sama kita. Kalau kita makin ompong makin kempot, ya. Nah, Nabi makin ganteng. Itu Sayyid Hamzah meluk Pak. Wah dipanahin segala macam, ditombak. Nah terakhir kali kemudian dibunuhlah oleh Wahsy. Wahsy ini aslinya dia dulu budak. Jadi dia budak kemudian dibebaskan oleh tuannya. Ketika Nabi Muhammad berhasil menguasai Mekah, Fathu Makkah ya, 3 tahun sebelum Rasulullah wafat. Ya 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, Rasul kemudian berhasil menguasai kota Mekah. Berhala dihancurin semua, Ka'bah dibersihin dari patung-patung Pak. Dibersihin, Masjidil Haram bagus lagi. Bahkan Rasul kemudian menunaikan ibadah haji. Nah Rasul bilang siapa yang mau masuk Islam ayo silahkan. Tapi kalau nggak mau masuk Islam, saya nggak bakal memburu dia.
saya nggak bakal membunuh dia, silakan keluar dari tanah haram ini. Jadi diusir sama Nabi. Nah ini Wahsy terkesima nih, loh kok dia nggak ngebunuh saya, kan saya ngebunuh pamannya. Ya, pikiran Wahsy kan, wah jangan-jangan gue dibunuh nih, ya kan? Muhammad udah berhasil menguasai Mekah. Nah karena terkesimanya beliau, akhirnya Wahsy masuk Islam. Bahkan beliau bilang, ya Rasul, saya minta maaf karena telah membunuh paman engkau. Dengan pedang saya ini, yang dulu saya bunuh paman engkau, akan saya ganti untuk membela engkau ya Rasulullah. Jadi sejak itulah Wahsy kemudian tobat. Alhasil salah satu bentuk tobatnya Wahsy, beliau berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu. Itu sudah ada pas zaman Nabi Muhammad loh. Udah ada itu. Kan makin banyak pengikutnya nih. Apalagi ketika Rasulullah wafat. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, makin banyak pengikutnya, Pak. Musailamah Al-Kadzab ini. Maka kemudian Sayyidina Abu Bakar memutuskan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzab. Wah ini udah nggak bisa ditolerir lagi nih, kita perang sama dia. Maka Wahsy kemudian ikut berperang melawan Musailamah Al-Kadzab. Dan di tangan Wahsy inilah Musailamah Al-Kadzab terbunuh. Dan Wahsy kemudian ikut juga beberapa perperangan ya, sampai penguasaan Romawi di zaman Sayyidina Umar dan seterusnya. Dan beliau selalu jadi orang pertama, walaupun tidak ditunjuk jadi jenderal. Nah ini tobatnya Wahsy ya. Jadi dulu dia garang kepada umat Islam, ketika tobat garangnya tetap, tapi berbalik untuk membela Islam. Sumayatuna kemudian mendatangi lagi tuh malaikat diroyatin dengan royah, dengan panji kebesaran ya, suatu panji kebesaran dibawa lagi. Wayunaduna, dan kemudian mereka berseru, ainal ladzina hum, siapakah diantara mereka orang-orang yang fi sholatihim, dalam sholatnya khosyi'una, khusyuk. Mana nih yang khusyuk nih? Sumayatuna, maka kemudian diberikanlah biroyatin, dengan suatu panji tadi ya, orang-orang yang khusyuk tadi. Ini nggak dipanggil ini Pak, tokohnya siapa ya, pokoknya ada aja orang yang sholatnya khusyuk dikasih. Wayunaduna, kemudian diserukan lagi oleh para malaikat, aina dzakiruna, manakah orang-orang yang senang berzikir Allah, kepada Allah, kasiran, dengan banyak. Mana nih yang senang zikiran? Sumayatuna, maka kemudian diberikan lagi lah biroyatin dengan panji tersebut. Wayunaduna, kemudian berseru lagi tuh para malaikat, ainal khaifuna, manakah mereka-mereka yang takut kepada Allah. Hatta yakti, sampai kemudian mendatangkan tuh malaikat ala hadhil wujuhi, atas sisi ini, maksudnya dengan bendera-bendera tadi ya, jumlahnya itu salah sumiatin wa isruna, yaitu 320 bendera totalnya tuh. Apanya? Royatan benderanya. Kenapa kok totalnya sampai segitu? Li'anna lidinil islami, karena sesungguhnya bagi agama Islam, pada agama kita nih, agama Islam itu salah sumiatin wa isyruna, ada 320 cabang daripada hukumnya syar'iyan, yang bangsa syariat. Jadi sholat itu sendiri ya, sedekah itu sendiri, baca Quran itu sendiri, termasuk tadi tobat itu sendiri ya, sholat dengan khusyuk itu sendiri, zikir itu sendiri. Itu kalau ditotal semuanya ada kurang lebih 320-an. Kama qala, sebagaimana berfirman Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqo, dan digiring alladzina, orang-orang ittaqau, yang dia bertakwa, rabbahum, kepada Tuhannya, ilal jannati, menuju surga. Dengan cara apa? Zumaron, dengan berbondong-bondong. Tuh al-ayah, nanti kita bakal digiring ke dalam surga dengan berbondong-bondong. Makanya usahain kita punya ibadah yang dominan. Sekalipun tidak semua ibadah sunnah bisa kita lakukan, tapi usahain kita punya ibadah yang dominan. Setidaknya sholat kita dibanyakin. Wah saya kalau sholat pegel, capek, ya udah deh zikirnya dibanyakin. Wah zikir saya kagak kuat, ya udah deh baca Qurannya dibanyakin. Wah saya baca Quran belum bisa, zikir males, ya udah deh puasa banyakin.
Puasa nggak kuat juga, yaudah sedekah aja. Balik lagi, punya duit jangan pelit-pelit, maksudnya gitu. Jangan semuanya serba kagak. Sholatnya ya, puasa juga orang mau, ya, sedekahnya pelit, baca Quran kagak bisa. Apa yang mau diandelin? Ya, harus ada yang dominan. Walaupun kita belum tentu bisa mengerjakan semua, Pak. Lah kita mah bukan wali, bukan ulama. Ya udah tekunin deh. Bisanya apa? Bisanya puasa hidup, banyakin puasa deh. Bisanya apa? Sodako, ya udah banyakin sodako deh. Bisanya apa? Baca Quran, banyakin baca Quran. Harus ada yang dominan. Jangan sama sekali nggak ada. Ya, karena kalau nggak ada berarti peluang kita dapat panji tadi, dapat royah, dapat kebesaran tadi semakin kecil. Ya, padahal Allah sudah menyiapkan ratusan panji tadi untuk kita. Lah kan lucu kalau ada orang kok nggak bisa punya ibadah yang dominan. Makanya dulu pernah saya bilang, kalau ada orang Islam masuk neraka itu separah-parahnya orang Islam. Loh kenapa? Berarti nggak ada satupun ibadah yang bisa membantu dia masuk ke dalam surga. Karena idealnya begitu, Pak. Oke lah, mungkin kita nggak masuk surga karena sodako kita, tapi kita masih punya puasa, masih punya zakat, masih punya baca Quran, masih punya silaturahim, ya, masih punya sholat, banyak tuh. Datang sholat kita nggak bisa nolong kita juga, masih ada baca Quran nggak bisa nolong kita juga, masih ada sebab zakat nggak nolong kita, mungkin silaturahim yang nolong kita. Jadi banyak banget ibadah yang bisa kita gunakan untuk masuk ke dalam surga. Nah kalau ada orang kok nggak masuk surga malah masuk neraka, berarti itu separah-parahnya orang, nggak ada satupun ibadah yang bisa nolong dia. Gitu. Nah, mafhum mukhalafahnya sebaliknya, makin banyak kita punya prestasi dalam ibadah, maka semakin besar peluang kita masuk surga. Kalau sholatnya cakep, puasanya cakep, sodakonya cakep, baca Qurannya cakep, silaturahim jalan, itu pintu surga kebuka semua, Pak. Tinggal pilih mau yang mana. Itu kalau yang khusus ulama, khusus orang soleh, ya. Kalau modal kita mah kebuka atuh itu bagus sudah, ya. Bukanya kecil juga lumayan lah, gitu ya. Yang penting pintunya bisa kita masukin, ya. Jadi ingat-ingat ya, pokoknya hati-hati, jangan sampai nauzubillah ya kita masuk ke dalam neraka. Karena kalau masuk ke neraka berarti itu orang udah parah-parahnya. Lah itu orang sekalipun dia masuk neraka masih ditolong loh, Pak. Bisa ditolong sama Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammad aja udah nggak bisa nolong dia, berarti kan parah banget tuh orang, bejat banget tuh orang sampai nggak bisa diberikan syafaat oleh kanjeng Nabi. Ya, makanya yuk ya mungkin kita nggak punya ibadah secara sempurna 100% ya dengan perincian masing-masing tadi, tapi setidaknya ada ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dengan maksimal. Sumayunaduna, mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.